Jangan pakai ya. Mulai hari ini di rumahmu Nggak pilih pakai. keluarkan Saya Alkitab. Advent. Saya Advent tidak pakai Keluarkan lai. Alkitab. Karena Alkitab itu Iya, meresahkan memang saya nggak dunia. pakai lai. Jangan Memang meresahkan. rombak-rombak lagi. Baru satu mualaf. Baru satu Elohim mualaf. kalian bilang tertikam, Elohim kalian bilang tertusuk, kan luar biasa itu. Sementara nggak ada ditulis di Alkitab seperti Memang itu. sudah tidak ada firman lagi dalam hati. Sudah jelas-jelas dalam Zakaria 12 ayat 10, Yosef yang ditikam mau sangkal. Sudah selesai. Teman-temanku semuanya, Pak Pendetaku sayang, aku nggak mau aku ikut dengan kalian mengatakan Elohim itu tertikam. No, mundur aku. Mundur secara hormat. Dadah, aku keluar. Jangan nanti jadi sesat aku sama kalian. Tidak mau. Yang Dadah kita ya. pakai bukan hanya LAI, tapi banyak King James. Udah jangan. Aku nanti sesat kalian bikin. Aku tak mau ikut di barisan kalian. Elohim itu tersalib. Dadah. Aku pergi. Keluar aku say. Gak mau aku. Aku gak mau sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, lagi-lagi Oten versus Oten, mereka saling bertengkar, mereka saling berdebat. Entah apa yang mereka perdebatkan, tetapi itu semua membuat kita terhibur ya. Oke, kali ini kita akan tampilkan perdebatan sengit antara Oten versus Oten. Oke, nggak bisa begitu. Pokoknya satu kan, bukan dua tiga kan? Nggak begini. Kristen sabar. Nasrani itu tidak mempunyai data, tetapi Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Nasrani kamu pengikut siapa? Terserah kita mau bilang pakai data, kita mau bilang pakai apa, terserah. Yang lebih baik sama dengan Kak Marmar di atas Mesianik. Artinya pengikut apa? Yeshua Hamasia. Sama itu nama Tuhan Yesus. Itu kalau Mesianik. Nah, kalau kita Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus Kristus. Nah, sama-sama mengikut apa? Yotevave Sua sama. Tapi kalau kamu menjadi Nasrani, mengikut siapa kamu? Ya, pada awalnya mereka santai ya. Di sini perdebatan antara Oten versus Oten di sini adalah antara Billy versus 25 Agustus ya. Di situ ada perbedaan ya. Billy ngakunya Kristen dan yang 25 Agustus ngakunya Nasrani. Dan di situ sama-sama mengklaim pengikut Yesus, tetapi kedua-duanya juga bukan merupakan pengikut Yesus, melainkan mereka semua penyembah Yesus. Dia mau ngomong Bro Silvan. Bro Silvan apa itu Bro Silvan? Itu dia. Oke Bang. Nasrani. Mana? Udah saya besarin tadi Bil. Kristen beda Pak. Ku besarkan, kau besarkan jadi kecil. Baca ya Kisah Para Rasul ayat sekian. Nasrani itu sekte bro. Jadi jangan kamu nanti dibilang sekte. Kayak sekte formalin. Baca-baca Alkitab. Lanjut aja. Iya. Oke, ya supaya kamu tahu aja. Oke, lanjut. Lanjut. Bagi saya percaya sama Tuhan Yesus saja, itu saja titik. Iya, amin. Masih datar-datar saja, masih santai, belum ada perdebatan sengit ya di antara Oten versus Oten ini ya. Ditunjukkan data tadi katanya Nasrani itu sekte, sama dengan Parmalim begitu katanya ya. Tapi ada juga yang mesianik tadi di awal ya, dan di sini ada beberapa orang ini terdiri dari berbagai macam denominasi ataupun berbagai macam sekte-sekte. Mau dunia akhirat kamu apa seperti Tuhan Yesus itu saja. Oke. Jadi jangan kita gabung-gabungkan keyakinan kita sebagai Kristen atau kamu mengaku kamu mesianik. Kalau menurut saya sih kalau kita mengimani itu ya kita mengimani saja agama kita, agamamu, agamaku itu saja. Kepercayaan satu Tuhan. Betul. Jadi tapi kita harus jangan lupa menjadi terang. Kalau mesianik itu artinya pengikut Yeshua Hamasia. Itu nama Tuhan Yesus. Ada satu hal yang menurut saya membagongkan ketika ada yang berbicara untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, ini kan mencomot istilah di dalam ayat Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin. Jadi sungguh sangat membagongkan ini ya di antara sekte versus sekte.
denominasi versus denominasi, antara Oten versus Oten, memang sungguh sangat membagongkan. Kalau Kristen pengikut Yesua Kristeos dalam bentuk Yunani. Nah itu Gitu. jelas. Itu Tapi jelas, kalau ya. Nasrani ikut siapa? Tapi saya percaya sama Tuhan Yesus saja. Selain dari itu saya tidak percaya, itu saja. Amin amin. Mau mati atau hidup menghadap di surga itu pasti lewat dia, bukan lewat Ya, siapa. puji Tuhan Bang 25. Cuman kita mau menjelaskan kepada Abang supaya nanti Abang tidak salah dalam berbicara, bernarasi, ya, sehingga nanti Abang gampang sekali untuk Tidak, maksudnya begini. Kalau kepercayaan itu, kalau saya sih percaya Tuhan Yesus, tapi kalau sampai buka-buka data harus Nasrani lain, Kristen lain, itu mungkin saya kurang paham lah. Bang, jadi Intinya- Kristen yang seperti Abang inilah yang disebut mereka imani saja. Nah, ngomong-ngomong tentang imani saja, saya jadi teringat sebuah kisah. Seperti biasa di sebuah gereja di hari Minggu yang kudus, Pak Pendeta sedang berkhotbah. Namun di tengah-tengah khotbah, seorang jemaat tiba-tiba bertanya. Jemaat bertanya demikian, "Maaf Pak Pendeta, saya mau bertanya." Pak Pendeta berbicara, "Silahkan." Jemaat, "Benarkah Yesus tidak pernah berkata bohong dan selalu berkata jujur?" Pendeta menjawab, "Iya, itu benar sekali." Lalu jemaat tanya lagi, "Terus penebusan dosa itu beneran tidak sih?" Pak Pendeta menjawab, "Tentu saja, ada apa memangnya?" Dan lalu jemaat menunjukkan sebuah ayat di dalam Yeskiel 18 nomor 20 tertulis, "Kalau tidak ada penebusan dosa dan dosa waris." Pak Pendeta berkilah, "Oh, tidak apa-apa, itu kan cuma perjanjian lama, sudah digenapi oleh Yesus di perjanjian baru." Lalu jemaat bertanya lagi, "Tapi Pak, di PB malah lebih banyak lagi tertulis kalau nanti akan ada hari penghakiman." Pendeta menjawab, "Yesus akan menolong kita, tidak usah khawatir." Lalu jemaat berkata, "Kok pada Yohanes 5 nomor 30 Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri? Kalau begitu, dapatkah ia menolong kami?" Pak Pendeta menjawab, "Oh, itu kan perkataan Yesus saat menjadi manusia." Lalu jemaat berkata, "Apa bedanya Pak? Bukankah Yesus manusia yang jujur?" Lalu Pak Pendeta ngomong, Sudah, jangan banyak tanya, yang penting imani saja." Kalau kalian berani merombak-rombak, kalau kalian, kalau, jangan pakai ya. Mulai hari ini di rumahmu pilih keluarkan Alkitab. Saya Advent tidak pakai lagi. Nah, di sini sudah kelihatan agak kasar ya, sudah mulai teriak-teriak ya. Billy mengatakan, "Saya Advent, saya tidak pakai lai." Lai maksudnya mungkin LAI ya. Jadi aneh saja, ada Oten 1 ini tidak memakai Alkitab yang dicetak oleh LAI. Karena Alkitab itu memang saya nggak pakai lai. Jangan rombak lagi. Baru satu mualaf. Elohim kalian bilang tertikam, Elohim kalian bilang tertusuk, kan luar biasa itu. Sementara nggak ada ditulis di Alkitab seperti memang itu. sudah tidak ada firman lagi dalam hati. Wih, jangan salah, Anda bilang tak ada firman dalam hati. Ini ada di dalam Kejadian 8 nomor 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi." Nah, ini dari mana penulis Bible itu tahu Tuhan berfirman di dalam hati? Sudah jelas-jelas dalam Zakaria 12 ayat 10, Yosephate yang ditikam mau sangkal. Sudah selesai. Teman-temanku semuanya, Pak Pendetaku sayang, aku nggak mau aku ikut dengan kalian mengatakan Elohim itu tertikam. No, mundur aku. Mundur secara hormat. Dadah, aku keluar. Jangan, nanti jadi sesat aku sama kalian. Tidak mau. Yang Dadah kita ya. pakai bukan hanya LAI, tapi banyak King James. Udah jangan, aku nanti sesat kalian bikin. Aku tak mau ikut di barisan kalian. Elohim itu tersalib. Dadah, aku pergi. Keluar aku saya. Gak mau aku gak mau sesat. Sekarang apa yang dipikirin?